3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pagi ini saya bersama Pak Jul Fahri, sahabat saya. Beliau adalah mantan pegawai negara. Umurnya sekarang 69 tahun dan terakhir di Kementerian Lingkungan Hidup bekerja sebagai Kepala Biro Umum. Nah, beliau di kursi roda ini sudah sekitar 5-6 tahun karena kena penyakit diabetes. Tapi tujuan kita untuk hari ini wawancara, kita ingin tahu karena beliau ini belum lamanya bulan lalu ya bulan Juli terkena COVID-19. Nah, kita ingin dengar ceritanya bagaimana teman yang usia 69 tahun bisa sembuh dari COVID. Nah, itu dia, Pak Jul. Makasih Pak Ibnu. Ingin tanya Pak Jul waktu terkena penyakit atau positif COVID mulai kapan, Pak? Nah, ini saya mau cerita. Saya terlebih dahulu mohon maaf kepada teman-teman jemaah Masjid Al-Muharram di Kompleks Seknek dan juga warga kompleks serta teman-teman di luar kompleks. Memang saya waktu itu mengatakan saya tidak ada gejala COVID. Tetapi dua hari yang lalu, hari Jumat sore, saya mau klarifikasi kepada istri saya, "Mak, papa itu COVID atau tidak? Positif atau negatif?" Kok papa tuh waktu itu dengarnya negatif? Enggak, kata istri, papa positif, kita positif 5 orang katanya. Nah, rupanya waktu istri saya itu bicara, saya waktu itu antara sadar tidak sadar dan kepala itu masih kering-kering gitu, namanya lemes kan, namanya di tempat tidur. Nah, ini kan saya merasa bersalah lah kepada teman-teman yang mengatakan saya negatif. Ternyata saya setelah diklarifikasi sama istri 2 hari lalu Jumat sore, ternyata positif. Itu yang Bapak rasakan apa waktu positif itu? Nah, begini, kepada pembicara utama kita Pak Ibnu, 3 hari sebelum tanggal 9 Juli, saya itu gejala batuk sama flu berat, dan diiringi dengan badan itu lemas. Nah, tepatnya tanggal 9 Juli itu, tiba-tiba saya kok pagi pagi itu mau ke belakang, mau duduk aja nggak bisa, apalagi berdiri. Masa saya dipapah kan ke kamar mandi. Nah, sudah itu keluarga mungkin diskusi, akhirnya dipanggil dokter. Nah, datang siang dokter. Nah, dokter yoga yang bisa dipanggil online melalui media yang siap 24 jam. Nah, kebetulan dia dekat di Kak Rujami. Ya, dia periksa saya. Dia tanya ke mana istri saya, "Pak Jul, Bapak ini penyakitnya apa dulu, Bu?" Ya, diabetes, kemudian stroke, sama hipertensi. Ya, terus hasil dari pemeriksaan dokter itu, ternyata saya itu kurang oksigen. Nah, maksudnya kurang oksigen, saya tidak ngerti dalam bahasa kesehatan Pak Ibnu. Saturasi. Nah, jadi istilahnya mestinya kadar oksigen dalam darah itu minimal 93. Ya, 5. Ya, 93 minimal. Tapi saya ternyata 80-an. Jadi rendah saturasi. Nah, jadi rendah. Akhirnya Pak dokter yoga menyarankan, udah Bapak dibawa ke rumah sakit aja. Kalau enggak, cari tabung gas, tabung oksigen, bukan tabung gas, tabung oksigen katanya. Ya udahlah, ditanya kepada saya, "Ah, mau ke rumah sakit?" "Oh, salah, di rumah aja." Nah, anak saya mencari tabung oksigen, akhirnya dapat. Nah, oksigen itu saya pakai pagi kira 1 jam, nanti sore 1 jam. Nah, kemudian dokter yoga memberi obat untuk penurunan gula darah. Maksudnya pengencer darah. Kemudian ada obat hipertensi,
kemudian vitamin C. Nah, yang kemudian saya sudah minum itu, tapi tetap juga akhirnya masih lemas, tidak bisa berdiri. Sementara kayak kecil Pak Ibnu pakai popok. Nah, mandi juga nih, dia bisa mandi sendiri. Nah, kemudian terus berjalan. Berapa lama tuh kayak gitu? Nah, itulah saya lemas tidak bisa duduk dan berdiri itu hampir 20 hari. Oh, 20 hari. Persis 3 minggu ya? Ya, hampir 3 minggu lah kan. Persis 29 Juli, ya, 29 Juli, saya kok pagi-pagi itu kok bisa duduk, nanti bisa berdiri. Ya udah, Ya. saya jalan sendiri ya walaupun tertatih-tatih ke kamar mandi. Nah, sudah itu ya, alhamdulillah sudah mulai membaik. Pada tanggal 2 Agustus kembali saya swab PCR. Nah, ternyata swab PCR saya alhamdulillah negatif. Nah, di situ saya makin percaya diri. Saya terus terang aja waktu yang tidak bisa berdiri itu, saya tetap sholat 5 waktu walaupun ada bolong-bolongnya, sampai tayamum aja. Inilah ta'ala lah gitu kan. Nah, terus tiap malam itu yang penting kita jangan merasa khawatir. Ya kalau memang sudah kita pada saat itu dipanggil Tuhan, ya sudah, kita lihat Allah. Memang pada waktunya. Ya pasrah ya? Pasrah lah Pak Ibnu. Ibaratnya kita sudah melebihi dari Nabi. Ya. Nah, usia Nabi. Ya itulah yang perlu teman-teman ketahui. Ternyata saya terus terang makan tidak ada nafsu. Makan udah sendok udah malah, kadang-kadang muntah, pernah sekali muntah. Nah, untuk tetap isi perut, nah saya di tempat tidur itu saya siapin biskuit, siap-siap bikin madu, korma, kemudian minyak kayu putih yang penting. Nah, minyak kayu putih itu hampir tiap habis mandi saya gosok ke hidung, ke badan, ke paru-paru ini. Karena saya pernah lihat di YouTube kan. Nah, ternyata Artinya masih semangat lah untuk hidup ya? Betul, semangat. Yang penting itu ya? Betul Pak Ibnu. Ya itu yang saya pesan, kita jangan khawatir kalau memang sudah kita dipanggil, ya pasti dipanggil. Tapi ya saya sehat. Nah, alhamdulillah, sudah bisa berdiri, sudah negatif, sudah bisa berjalan. Walaupun saya sudah bisa berjalan dari rumah turun tangga dia bisa sendiri. Tadi dia nggak bisa. Baik, Mas. Nah, jadi Itulah kira-kira Pak Ibnu yang bisa saya sampaikan. Jangan khawatir kalau kita memang kena COVID, kita kena COVID. Tapi waktu itu kan salah komunikasi sama istri. baik. Nah, ini dia wawancara saya dengan Pak Jofari ini menunjukkan bahwa meskipun seseorang itu ada penyakit turunan misalnya, komorbid yaitu diabetes, darah tinggi, tapi ternyata meski waktu kena COVID dia sembuh. Jadi itu yang penting adalah pertama tadi disebutkan semangat, kedua ikhlas, ketiga juga makan cukup. Dan juga yang penting Pak Ibnu, yang pernah saya lihat di YouTube itu kan, Dokter Sinta itu sebaiknya kalau kita kena COVID nggak usah ke rumah sakit katanya. Kita di rumah aja minum air panas yang banyak katanya. Baik, Pak. Itulah yang saya rasa ini cukup ya wawancara kita. Nanti saya mau kasih bonus nih buat Pak Zul. Nah, mau ini spalen. Spalen ini dari Jepang, Pak, untuk meningkatkan imunitas, meningkatkan kadar oksigen dalam darah. Jadi kalau saturasinya misalnya 95 atau 80, insya Allah bisa meningkat dengan ini. Jadi 1 hari 2 butir lah pagi hari. Nah, ini dia Bapak bisa baca ini ya. Dan juga perlu juga saya sampaikan Pak Ibnu, terakhir mungkin, walaupun kita merasa sudah sembuh, menurut teman saya yang pernah jadi direktur rumah sakit daerah Adi Pekanbaru, dia profesor dokter, dia bilang, Pak, kalau kita sudah sembuh itu jangan makan kata sembuh, perlu
dalam apa namanya pemulihan. Pemulihan fisik itu bisa 1 bulan atau 2 Iya. bulan. Nah, itu yang Baik, Pak. Baik, terima kasih Pak Jul. Demikian bincang-bincang kita dengan Pak Jul. Saya ucapkan terima kasih Pak Jul ya. Iya Pak Ibnu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, Pak. Waalaikumsalam. Salam sehat.